Selamat pagi. Hari ini adalah hari Minggu kelima dalam masa Prapaskah. Mari kita mempersiapkan hati untuk memulai perayaan Ekaristi Suci ini dengan menyanyikan lagu pembuka, Yesuslah bersabda. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Saudara-saudari yang terkasih, ketika orang bertanding, dia ingin membuahkan hasil yang terbaik. Tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang-orang yang mensupportnya. Ketika orang mencoba memberikan prestasi, dia mempersembahkan yang terbaik, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang-orang yang mendukungnya. Hari ini kita juga akan diajak, seperti dalam nama pembuka tadi, kita adalah ranting Kristus. Tuhan, Sang Pengusaha, mengharapkan kita menghasilkan buah-buah kehidupan, tentu yang Dia kehendaki. Maka marilah kita juga mohon rahmat agar kita yang rapuh, yang lemah, yang seringkali jatuh dalam kedosaan, kita dimampukan menghasilkan buah-buah kehidupan seperti yang Allah kehendaki. Menyadari semua kelemahan kita sebagai manusia, marilah kita memeriksa diri kita terlebih dahulu agar segala persembahan kita yang lemah rapuh itu diberkati oleh Allah menjadi kekuatan yang indah. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pokok anggur sejati, sumber kehidupan dan daya kekuatan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah pokok anggur sejati dan kami ranting-rantingnya. Lepas daripadamu, kami tidak akan berbuah. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah pokok anggur sejati. Tanpa Engkau kami tak dapat berbuat sesuatu dan akan dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Tuhan, kasihanilah kami.
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, Allah Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Dalam perayaan ini intensi misa dimohon yang pertama dari istri, anak, menantu dan cucu yang ingin mengucap syukur atas ulang tahun Bapak Yohanes Gino yang ke-70. Semoga berkat dari tangan Tuhan yang penuh kasih selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta dapat berguna bagi sesama untuk kemuliaan Allah. Yang kedua dari sebuah keluarga yang juga memohon berkat dan penyertaan Tuhan untuk rencana pernikahan anak mereka, Davis Chu dan Teresia Tiffany Taslim. Semoga mereka semua dalam keadaan sehat, serta rangkaian acara berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan kehendak Tuhan. Juga kita berdoa bagi mereka yang meninggal. Yang pertama permohonan dari Ibu Kartini Martinus untuk mendoakan Bapak Antonius Suharto yang kemarin meninggal dunia. Juga untuk Ibu Maria Ruhimah yang meninggal 2 tahun lalu. Juga dari keluarga Siska untuk Mama Maria Vincenziawati dan Papa Firdaus Fatomi yang dipanggil Tuhan 3 tahun yang lalu. Semoga mereka yang telah berpulang ke dalam pangkuan Allah memperoleh belas kasih-Nya, memperoleh rahmat pengampunan atas setiap dosa, dan dianugerahkan hidup yang kekal. Allah Bapa yang Maha Kasih, dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah mencurahkan cinta kasih-Mu sampai sehabis-habisnya kepada kami. Kami mohon semoga karena cinta kasih-Mu itu, kami semakin menaruh kepercayaan kepadamu dan hidup saling mengasihi satu sama lain. Demi Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan mulia sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah dibaptis dalam nama Yesus, Saulus pergi ke Yerusalem. Di sana ia mencoba menggabungkan diri dengan murid-murid Yesus. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak percaya bahwa Saulus juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia, lalu membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia. Juga diceritakannya bagaimana keberanian Saulus mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Maka Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem, dan dengan berani ia mengajar dalam nama Tuhan. Saulus juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani
dan mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi, setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa Saulus ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Dalam beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nama Tuhan hendak kuwartakan di tengah umatku muliakan. Nama Tuhan hendak kuwartakan di tengah umatku nazarku akan kubayar di depan orang-orang yang takwa, orang yang rendah hati akan makan dan kenyang, orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Nama Tuhan hendak kuwartakan di tengah umatmu muliakan. Segala ujung bumi akan menjadi sadar, lalu berbalik kepada Tuhan, dan segala rumpun bangsa akan sujud menyembah di hadapan Allah kita. Nama Tuhan hendak kuwartakan di tengah umatku muliakan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran dan kita dapat menghadap Allah dengan hati tenang. Sebab jika kita dituduh oleh hati kita, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, dan Ia mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian penuh iman untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta dari Allah, kita peroleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintah Allah itu, yakni supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintahnya yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah
dan Allah di dalam Dia. Dan beginilah kita ketahui bahwa Allah ada dalam kita, yaitu dalam roh yang lemah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah aku katakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa saja yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, saya tidak tahu bahwa di Israel itu sekarang sudah mempunyai dunia atau lahan pertanian yang luar biasa hebat. Kemarin Romo Harto bercerita betapa dia kagumnya dengan bangsa Israel yang bisa membuat pohon-pohon anggur yang tinggi besar. Karena penasaran saya, maka saya membuka informasi lewat media pencarian. Dan ternyata di Israel itu sekarang sudah begitu banyak variasi tanaman buah-buahan. Saya tidak menyangka bahwa di sana juga ada jeruk, anggur sudah pasti, ada lemon, stroberi, buah pir, apel, cherry, pisang, plum, dan buah pome
atau pom, saya nggak tahu bacanya karena buat saya asing. Tetapi itu buah-buah di Israel yang sekarang ini tumbuh. Yang saya tahu bahwa dalam Israel, di tanah Israel itu ya hanya anggur seperti yang disabdakan Tuhan hari ini. Dan kenapa yang dipilih oleh Tuhan Yesus itu hanya pohon anggur, saya juga tidak tahu alasannya. Apakah pada zaman itu hanya pohon anggur yang tumbuh, pisang dan jeruk tidak ada, saya tidak tahu. Tetapi yang jelas Tuhan Yesus mengambil perumpamaan dirinya itu dengan pohon anggur, dan dia adalah pokok yang benar. Bapaknya adalah pengusahanya. Jujur, saya tidak tahu dunia pertanian. Roma Elis lebih tahu. Tetapi supaya menjawab rasa penasaran saya, maka saya mempersiapkan khotbah ini dengan mencari tahu lebih dahulu kayak apa tanaman anggur itu dan bagaimana orang mengusahakannya, supaya saya ketika ngomong seperti ini juga punya dasar dari pengetahuan orang yang sudah pernah berhasil. Dan saya temukan dalam satu media bagaimana satu orang muda yang bisa berhasil mengembangbiakkan jenis anggur yang dalam 1 bulan itu bisa mengumpulkan sampai 2.000 lebih untayan anggur itu. 1 bulan 2.000 lebih untuk kemudian dijual. Ternyata di pohon anggur, saya nggak tahu apakah sebagian sudah pernah lihat pohon anggur. Kalau buah anggur iya. Di sana ada proses yang cukup panjang untuk bisa membuat pokok yang baik. Maka menurut orang muda tadi, dia harus menyiapkan selama kurang lebih 6 bulan sebelum nanti itu di grounding atau ditanahkan. Maka tanah yang akan ditanami itu disiapkan, kemudian tunasnya atau disiapkan selama 6 bulan lebih dahulu. Kemudian setelah kurang lebih 6 bulan baru ditanam, dan kemudian ada proses yang lain, menumbuhkan dahan yang sekunder, di mana yang sekunder ini hanya boleh maksimal 4 cabang maksimal dan minimal 2 cabang. Mengapa? Saya tidak tahu, tetapi yang jelas menurut dia itu dari pengalamannya bisa membibitkan begitu banyak. Nah, dari sekunder itu nanti muncullah ranting-ranting yang akan menjadi penghasil buah anggur. Dan kalau buah itu ranting itu sudah berbuah, maka nanti yang bagian berbuah itu akan dipotong. Juga ada aturannya, 4 ruas dari pangkal kemudian dipotong. Supaya apa? Supaya tumbuh lagi. Jadi yang sudah berbuah tidak akan dibiarkan, tapi akan dipotong untuk mengganti tunas yang baru. Sekali lagi, ini yang saya pelajari teorinya ya, dari sumber orang muda yang sudah bisa berhasil dan cukup dikenal. Saya tidak tahu persis tempatnya di mana, tetapi yang jelas itu dalam video. Dan saya melihat buahnya itu gantung-gantung gitu ya di atas kepala itu. Wah, banyak sekali. Entah manis entah tidak, tapi yang jelas buahnya itu banyak dan lebat sekali. Saudara-saudara yang terkasih, kalau hari ini Yesus mengajarkan tentang Bapa adalah pengusaha kebun anggur, sekarang saya tahu semakin dalam dengan mempelajari dunia pertanian itu, bahwa ternyata untuk menjadi seorang Bapa yang baik, Bapa itu begitu sabarnya mempersiapkan umat manusia untuk datang dan menghasilkan buah seperti yang Dia kehendaki. Dia harus mempersiapkan, kalau dalam pertanian tadi 6 bulan, ini dalam hitungan Allah tidak tahu berapa lama, tetapi dengan sabar Dia mempersiapkan itu supaya nanti bisa menghasilkan buah. Yesus adalah pribadi yang disiapkan oleh Bapa sekian abad lamanya untuk hadir menjadi pokok yang utama. Dan kemudian muncullah sekunder, para rasul dan bapak-bapak gereja untuk akhirnya menghadirkan ranting-ranting yang nanti bisa menghasilkan buah. Dan kalau ranting itu sudah berbuah, maka akan dipotong, diganti yang baru. Itulah generasi-generasi yang hidup hingga saat ini. Maka kalau sudah berbuah, mati, diganti yang baru. Berbuah, mati, ganti yang baru. Dan ternyata pohon anggur itu dahannya itu tidak lebih dari 2 jempol saya kalau disatukan. Kemudian ditarik ke atas, kemudian digantungkan di atas semacam tempat supaya nanti bisa menjuntai bawah buah-buahnya itu. Dan menurut ilmu itu,
Anggur tidak boleh terlalu banyak air, tetapi harus 100% kena cahaya matahari. Itulah sebabnya mengapa di Israel cukup subur pohon anggur ini, sehingga digambarkan oleh Tuhan Yesus dengan perumpamaan pohon anggur. Saudara-saudari, Bapa mengusahakan perjalanan kehidupan umat manusia agar berbuah. Dan digambarkan tadi bahwa yang menjadi sumbernya bukan ranting, tetapi pokok. Tanpa pokok itu, maka ranting tidak akan bisa tumbuh yang baru, bahkan membuahkan sesuatu yang diharapkan. Maka yang utama adalah pokok, karena dia bersumber pada kekuatan bumi. Dan itu adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapa menantikan buah seperti yang Dia kehendaki. Kalau saya melihat juntayan-juntayan pohon anggur itu dalam video, nampaknya menarik karena begitu berwarna ya. Tetapi ternyata juga ketika disorot ada juntayan yang busuk atau rusak. Nah, menurut si pengusaha itu karena kurang sedikit dirawat atau terlalaikan dalam perawatan. Maka bisa terjadi bahwa buah itu tidak seperti yang diharapkan oleh si pemilik. Saudara-saudari yang terkasih, ketika Bapa melihat bahwa ranting tidak berbuah, Dia pelihara lebih dahulu. Tetapi setelah sekian waktu yang harusnya berbuah dan tidak menghasilkan buah, maka dipotong. Dan tentu saja kalau dia bisa berbicara, dia akan mengatakan, aduh sakit gitu, karena dipotong. Dan itulah peristiwa yang cukup menyakitkan. Tetapi buah-buah atau ranting-ranting yang baik, maka akan dibersihkan, dijauhkan dari aneka penyakit. Dari gambaran ini, kita bisa mengambil sebuah refleksi. Tidak jarang saya, mungkin Romo Elis, mungkin para Romo, mungkin para anggota dewan, atau semua yang pernah melayani gereja Tuhan, mendengar ada saudara-saudara kita yang mengatakan, baik langsung maupun tidak langsung ya, aduh maaf ya Romo, aduh maaf ya Pak, saya masih sibuk nih, saya masih sibuk kuliah, saya masih sibuk pekerjaan, saya baru mulai merintis karir, jadi maaf ya Pak. Atau bagi keluarga-keluarga muda, aduh maaf ya Pak, maaf ya Romo, saya masih ngurusin anak kecil, jadi belum bisa bantu, maaf ya Romo gitu. Atau juga ada yang mengatakan, aduh maaf ya Romo, saya belum bisa bantu, saya tuh nggak pandai bicara Romo, saya belum punya kemampuan bicara gitu. Atau saya belum tahu banyak Romo, malu nanti saya kalau dibully, janganlah Romo, jangan saya, orang lain aja gitu. Atau ada orang yang juga menjadi pribadi yang malu, aduh Romo jangankan bicara, saya berdiri aja sudah gemeter, sudah kencing di celana Romo gitu. Atau ada orang yang juga mengatakan, aduh saya rasanya belum layak deh Romo, saya banyak dosanya gitu, saya belum pantas gitu. Saudara-saudari, ada begitu banyak ungkapan-ungkapan hati seseorang yang mengatakan tentang penolakannya ketika mendapat sebuah tugas. Dan orang-orang seperti ini sebenarnya sudah cukup banyak ditemui. Setiap orang karena dosanya mengalami kerapuhan. Tetapi sekali lagi Allah menghendaki kita untuk berbuah. Maka pertanyaannya adalah, kapan kita mau berbuah bagi Allah? Kan di keluarga sudah Romo, itu buah lokal. Sekarang Bapak menghendaki kita berbuah bagi yang lain. Maka dalam pelayanan-pelayanan baik dalam lingkungan, dalam gereja, dalam masyarakat, kita dipanggil untuk membuahkan itu. Pertanyaannya tadi adalah, yang sering kali muncul adalah ungkapan-ungkapan hati, karena yang dicari adalah dirinya sendiri. Ingin berbuah bagi diri sendiri, tetapi lupa berbuah bagi Allah. Kita ditempelkan kepada Tuhan Yesus, kita diminta tinggal dalam Tuhan Yesus, supaya kita berbuah bagi Allah. Itulah sebabnya hari ini Tuhan mengatakan, barang siapa di luar aku, dia akan menjadi mati. Kembalilah kepada pokok itu. Dengan kembali kepada pokok, kita diajak untuk berbuah. Pertama-tama tidak hanya bagi diri kita, tetapi bagi yang mengusahakan. Siapa? Allah sendiri. Saudara-saudari, belajar dari bacaan pertama tadi,
bagaimana Barnabas yang berjumpa dengan Saulus. Ketika Saulus sudah bertobat, dia kembali ke Yerusalem. Mungkin ini ingin silaturahmi dengan para rasul dan murid-murid yang lain. Tetapi karena kehadiran Saulus, mereka takut. Karena tahu Saulus adalah pembantai atau orang yang menganiaya jemaat-jemaat Kristen. Maka banyak orang takut, tetapi di situ hadir sosok murid Tuhan yang percaya Saulus adalah pribadi yang baik, yang sudah disentuh oleh Tuhan sendiri. Sementara banyak murid takut, Barnabas merangkul Saulus. Dan kita tahu, karena Barnabaslah, maka gereja menjadi berkembang karena dibantu oleh kepandaian Paulus. Kita ingat bagaimana orang-orang Kristen pertama kali disebut sebagai Kristen itu di Antioquia. Mengapa disebut seperti itu? Karena Paulus dan Barnabas mereka kolaborasi untuk mengembangkan pengajaran Kristus di tempat itu. Dan akhirnya sampai sekarang nama Kristen kita sandang. Jadi karya Roh Kudus melalui Barnabas dan Paulus membuat mereka memampukan diri untuk berkarya. Apakah mereka siap? Tidak. Saulus dipanggil Tuhan dalam keadaan tidak siap. Barnabas juga karena panggilan hatinya sebagai murid Tuhan Yesus, maka dia menyapa Saulus. Maka tidak ada seorang pun dari kita yang siap sebenarnya. Tetapi seringkali kita merendahkan diri kita dengan mengatakan, saya masih ini, saya masih itu, dan kita belum siap untuk berbuah bagi Sang Pemilik. Saudara-saudari, Tuhan Allah mengharapkan agar kita itu berbuah bergerombol. Kalau buah mangga atau buah pisang, buah mangga atau buah apel kan satu-satu ya. Tapi ini satu ranting bisa menghasilkan begitu banyak buah. Dan kita diajak untuk makin banyak dalam untayan-untayan itu. Tidak hanya 1-2 biji saja. Inilah harapan Tuhan Yesus agar kita juga menghasilkan buah-buah seperti anggur tadi. Tidak hanya buah yang rusak yang tidak bisa dinikmati, tetapi buah yang menyenangkan hati Allah. Saya akan mengakhiri dengan sebuah lagu. Ya sebenarnya lagu ini dulu dibuat untuk orang muda, tetapi rasanya syairnya juga cocok. Karena seringkali apa yang dialami oleh orang muda dengan mengatakan, aku tidak bisa pandai bicara, aku masih pengen bebas dulu, aku masih banyak dosa, aku tidak berani menanggung banyak pekerjaan, itu juga kita alami oleh sebagian orang. Mudah-mudahan lagu ini juga menjadi inspirasi agar kita berbuah dalam Allah dan menyenangkan hatinya. Sebuah lagu, sekali lagi ini inspirasi untuk orang muda, tetapi rasanya juga baik untuk kita yang merasa diri kurang percaya diri. Jangan utus aku, sebab aku ini masih muda. Tak pandai bicara, maklum orang muda. Aku masih suka hura-hura. Ah Tuhan Allahku, jangan utus aku, sebab aku ini masih muda. Oh, aku banyak dosa, takut menderita, namun aku harus bagaimana? Jangan katakan aku masih muda. Kau berarti di masamu.
Ingatlah aku besertamu selalu. Sabda Tuhan menuntunmu. Jangan katakan aku masih muda. Kau berarti di masamu. Ingatlah aku besertamu selalu. Sabda Tuhan menuntunmu. Sabda Tuhan menuntunmu. Sekarang dengan semangat yang membara dan keyakinan kita juga perbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus bersabda, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Marilah kita memanjatkan doa kepadanya. Tuhan yang berkenan tinggal dalam kita dan memperkenankan kita tinggal di dalamnya. Nanti umat menjawab, Tuhan dengarkanlah umatmu. Bagi para biarawan dan biarawati, semoga persatuan dan pengabdian para biarawan biarawati dengan Tuhan serta sesama semakin menyuburkan gereja dengan buah-buah kasih. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umatmu. Bagi masyarakat kita, semoga kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita menggerakkan kita semua untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan masyarakat. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umatmu. Bagi mereka yang kelaparan, semoga orang-orang yang sedang dilanda kelaparan memperoleh anugerah penyertaan Tuhan melalui kasih orang-orang yang dengan tekun berusaha untuk mencukupi kebutuhan pangan bagi mereka. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umatmu. Bagi kita semua, semoga kasih Tuhan membangun kita menjadi umat cinta kasih, yaitu umat yang terbuka terhadap segala yang baik dan yang menghasilkan buah kebaikan serta cinta kasih. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umatmu. Kami juga berdoa untuk Bapak Yohanes Sugino yang berulang tahun ke-70. Semoga beliau senantiasa diberikan rahmat yang ia butuhkan dalam kehidupan baik secara pribadi maupun bagi keluarganya. Kami juga berdoa bagi Davis Chu dan Teresia Tiffany Taslim yang dalam waktu dekat akan melangsungkan perkawinan. Semoga apapun yang direncanakan sesuai dengan kehendak Allah. Tak lupa kami juga berdoa bagi tanah air kami. Semoga dipulihkan dari musibah dan aneka bencana yang melanda. Juga bagi mereka yang telah meninggal dunia. Ibu Teresia Lulu Setio Graha, saudara dari atau keluarga dari Bapak Heru dan Ibu Vera Setio Graha. Semoga jiwa yang telah berpulang juga memperoleh keselamatan.
dan terlebih juga bagi saudara-saudari kami yang telah Kau panggil, Bapak Antonius Suharto, Ibu Maria Ruhimah, Ibu Maria Vincenziawati, dan Bapak Firdaus Fatomi. Semoga mereka juga berbahagia dan menjadi pendoa bagi kami yang masih berziarah. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memperkenankan kami menyayangi dunia dan mengusahakan kebahagiaan serta perdamaian bagi semua orang. Bantulah kami dalam kelemahan dan kabulkanlah doa-doa kami, sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Saudari-saudara terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Rahim, terimalah persembahan kami ini dan persatukanlah dengan kurban salib Putra-Mu. Semoga kami selalu tinggal bersamanya sehingga dapat menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik. Sebab Dialah Putra-Mu, Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada masa ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Karena wafatnya kami dibebaskan dari kematian kekal. Dan dalam kebangkitannya kehidupan semua orang dibangun kembali dan dipugar dengan semangat dan harapan baru. Sebab berkat wafat dan kebangkitan Kristus, suatu angkatan baru putra-putri cahaya dilahirkan untuk kehidupan abadi. Dan bagi para beriman, dibukakan kembali pintu gerbang kerajaan surga. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Amen.
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Sungguh agung misteri iman kita, Tuhan penebus dunia, dengan salib dan kebangkitan-Mu, Engkau membebaskan manusia. Selamatkanlah kami umat-Mu. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Aloysius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, dan Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami
pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pokok anggur yang benar, dan setiap orang yang datang dan tinggal padamu memperoleh damai dan sukacita yang abadi. Maka ya Tuhan, jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudara terkasih, inilah Tuhan kita, Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang pagi ini diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
bersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. In Jesus' name, His love is burning in our hearts like living flame. For through His loving Son, the Father makes us one. Come take the bread, come drink the wine, come share the Lord. We gather soon, where angels sing. We'll see the glory of our Lord and coming King. Now we anticipate the feast for which we wait. Come take the bread, come drink the wine, come share the Lord. For He will feed us with His precious gift. His bread and wine will do us good. For He was hungry, He will satisfy. For He is good and His and living and full. Join us sing. He breaks the bread. The Lord who pours the cup is risen from the dead. No one will welcome most His Lord's precious lost. Come take the bread, come drink the wine, come share the Lord. Lord Jesus, enter here. Everyone belongs. Finding a home in the sea, we'll turn for belongs. We are known as family of His love is bright. To us healing makes us sing in the breaking of the bread. Together in Jesus' name, His love is burning in our hearts like living flame. For through His loving Son, the Father makes us one. Come take the bread, come drink the wine, come share the Lord. We'll gather soon, where angels sing. We'll see the glory of our Lord and coming King. Now we anticipate the feast for which we wait.
Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena berkat komuni kudus ini Kau persatukan kembali dengan putra-Mu. Semoga persekutuan di antara kami pun semakin erat, bagaikan ranting-ranting anggur yang bersatu dengan Kristus sebagai pokok anggur yang sejati, sehingga kami dapat menghasilkan buah-buah iman dan cinta kasih. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Pengumuman. Yang pertama, pengumuman perkawinan. Akan menikah secara Katolik pasangan Agustinus Riko, putra dari almarhum Yanto Sudarwi, dan Maria Magdalena Jumaigyo, warga lingkungan Santa Teresia, dengan Wati Amelia, putri dari almarhum Tan Tiam Hi dan almarhum Ong Hikwi dari Jalan Ramakasih 6, 5 Ilir, Palembang. Rencana perkawinan tanggal 9 Mei 2021 di Gereja San Frades. B. Akan menikah secara Katolik pasangan Davis, putra dari almarhum Abdullah Kadir dan Dewi Abdullah Kadir dari Jalan Kapten Anwar Sastro, Palembang, dengan Teresia Tiffany Taslim, putri dari Antonius Tony Taslim dan Lucia Hilda Gugits, warga lingkungan Santo Agustinus. Rencana perkawinan tanggal 16 Mei 2021 di Gereja Santo Yosef, Palembang. C. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Julius Yongki Vandianto, putra dari Yanto Vandianto, dan Linda Nita dari lingkungan Santa Teresia, Paroki Santa Maria, Pengantara Rahmat Ilahi Lahat, dengan Angelina Devina Effendi, putri dari Yohanes Ruslan Effendi, dan Irina Kristina Wati Suciadi, warga lingkungan Santo Petrus II. Rencana pernikahan tanggal 22 Mei 2021 di Gereja San Frades. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. Petugas liturgi Jumat pertama tanggal 7 Mei jam 6 sore. Lektor Fidelia. Petugas tata laksana dari Legio Maria Ratu Rosari. Kor dari OMK dan Misdinar San Frades, Organis Sari. Petugas liturgi minggu depan, hari Minggu Paskah ke-6. Misa Sabtu, tanggal 8 Mei jam 6 sore. Lektor Ibu Risma, Pemasmur Ibu Ignatia Yuliati, petugas tata laksana, kor dan organis dari Devosan Kerahiman Ilahi. Misa Minggu pagi tanggal 9 Mei jam 7 pagi. Lektor Ibu Francisca Tri, Pemasmur Indah Lestari, petugas tata laksana dan kor dari wilayah Markus, Organis Michael. Selama bulan Mei, misa harian dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dilaksanakan pada sore hari, diawali dengan doa rosario pada jam 6 sore, sesudahnya dilanjutkan dengan misa harian. Saudara-saudari yang terkasih, mari bersama-sama memulai habitus baru untuk mengurangi penyebaran pandemi COVID-19 dengan taat dan setia melakukan hal-hal kecil. Untuk mengurangi penyebaran pandemi COVID-19, mari kita mengikuti dan mentaati seluruh imbauan pemerintah terkait virus corona agar kita bisa kembali beraktivitas secara normal kembali. Selamat menikmati quality time bersama keluarga. Selamat pagi. Umat Allah yang terkasih, terima kasih atas doa-doa dan kebersamaan kita hari ini.
juga kepada para petugas liturgi yang membantu kita dalam perayaan ini. Kur dari Sisi, Miss Lala, terima kasih, dan rekan-rekan, juga lektor, pemazmur, prodiakon, suster, adik-adik misinar, tata laksana, petugas mulmed, dan semua yang berkontribusi dalam pelayanan Tuhan hari ini. Semoga kita terus berbuah dalam kehidupan. Dan sebagai kata terakhir, setelah ini saya masih tetap mengundang saudara-saudara terkasih untuk ikut ambil bagian dalam proses pembinaan para frater dan bruder novisiat SCY di Gisting, dengan nanti melihat di depan sana ada buku Lentera Hati, hasil permenungan para frater dan bruder yang didampingi oleh para romo di sana. Seandainya ada yang mau berkontribusi dalam karya pendidikan mereka, nanti di sana bisa memberikan sumbangsih pas 50.000 satu buku renungan itu. Dan nanti kalau ada yang ingin lebih, dengan senang hati para frater dan bruder akan menerimanya. Maka secara tidak langsung kita juga ikut ambil bagian dalam proses pembinaan dan pembentukan para imam dan bruder di masa mendatang. Atas nama kongregasi SCY saya berterima kasih kalau seandainya ada umat Allah yang tetap ingin memberikan sumbangsihnya. Sekarang mari bersama-sama kita menyambut berkat Tuhan agar kita selalu diberikan kekuatan untuk berbuah yang menyenangkan hati Allah. Tuhan sertamu, saudari-saudara sekalian, di dalam perjalanan kehidupan bersama keluarga dan komunitas, dan dalam setiap tugas pelayanan, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi telah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Pergilah, kita diutus. Amin.